semuanya, aku Enda Amelia Maha dan ini adalah video podcast pertama aku. Video podcast ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Public Relation. Kalau misalkan kalian penasaran, aku bakalan membahas topik apa, tonton videonya sampai habis ya. Jadi kali ini aku mau membahas salah satu topik yang beberapa hari lalu sempat rame diberitakan di media, yaitu mengenai work from Bali. Nah, aku akan membahas berita ini mengenai sudut pandang aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Sebelumnya kalian sendiri udah pada tahu belum work from Bali itu apa? Udah ada yang pernah dengar beritanya atau belum? Kalau misalkan belum, di sini aku jelasin sedikit secara singkat. Jadi work from Bali itu tuh merupakan suatu program arahan pemerintah untuk memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata yang ada di Bali. Program ini merupakan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi nanti di sini program work from Bali ini akan mengirimkan 25% dari aparatur sipil negara atau ASN di 7 kementerian atau lembaga yang di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali. Nah, ya program ini dalam upaya untuk memulihkan kembali sektor ekonomi dan pariwisata di Bali yang sempat terpuruk selama setahun ini akibat adanya pandemi COVID-19. Karena banyak banget video dan berita yang membahas tentang work from Bali ini, aku pilih salah satu video yaitu dari CNN Indonesia. Itu video wawancaranya CNN dengan Bapak Odo R.E. Manuhutu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Nah, videonya yang ini. Aku sudah nonton videonya secara full, sudah sampai selesai, dan dari keseluruhan video ini bisa dilihat bahwa dalam wawancara ini Bapak Odo berusaha untuk meyakinkan penonton atau meyakinkan pemirsa bahwa arahan mengenai program work from Bali ini memang baik dan memang solusi yang tepat untuk memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata yang ada di Bali. Nah, di sini Pak Odo juga meyakinkan penonton dengan bilang bahwa penonton atau masyarakat tuh jangan melihat efek jangka pendek yang 1-2 bulan aja, tapi mereka juga harus melihat efek jangka panjang 3-5 tahun ke depan. Nah, pernyataan Pak Odo ini sesuai banget sama salah satu teori yang ada di komunikasi, yaitu teori speak act theory atau teori tindak tutur yang pertama kali dikenalkan oleh John Austin. Teori ini membahas bagaimana caranya seseorang atau komunikator mencapai segala sesuatunya menggunakan kata-kata dan menjelaskannya kepada orang melalui kata-kata itu tuh, kalau misalkan kata-kata itu ternyata tuh punya maksud dari tindakan tertentu kayak gitu. Dan menurut teori ini, setiap kali komunikator atau pembicara mengucapkan satu kalimat, itu berarti dia sedang berusaha untuk mengerjakan sesuatu di balik kalimat-kalimat itu. Nah, di sini yang bisa kita lihat bahwa Bapak Odo tuh berusaha untuk meyakinkan pemirsa, untuk meyakinkan penonton untuk sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Odo ini. Mengenai program work from Bali ini tentunya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tapi sebelum kita membahas pro dan kontra itu, aku mau bilang sesuatu kalau misalkan dalam penyampaian informasi atau dalam penyampaian pesan, media juga memiliki peran untuk mempengaruhi persepsi khalayak. Nah, di sini aku melihat dari teori yang dikemukakan oleh McLuhan, yaitu medium theory, yang bilang bahwa medium is the message. Jadi media itu adalah si pesannya itu. Jadi dalam pemberitaan mengenai work from Bali ini, media tuh sangat berpengaruh banyak untuk mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai work from Bali ini. Kayak yang kita tahu bahwa berita ini tuh banyak banget ditayangkan atau disiarkan melalui televisi, melalui media sosial, YouTube, dan segala macamnya, berita online juga.
Dan ini tuh ternyata dari banyaknya medium atau dari banyaknya media penyampai pesan ini nih ternyata bikin masyarakat tuh tergantung dengan teknologi. Itu yang ternyata juga membawa pengaruh terhadap persepsi halayak terhadap berita-berita yang disampaikan lewat media tersebut. Kita balik lagi ke masalah pro dan kontra tadi. Di sini kalau misalkan kita mau ngeliat bener-bener di media ataupun di media sosial tuh banyak banget pro dan kontra mengenai berita ini. Dan di sini aku merangkum beberapa. Salah satunya yang pro dengan Work Home Bali ini adalah Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bilang bahwa program ini tuh menjadi salah satu upaya untuk membantu juga meningkatkan sektor wisata seperti yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi program ini nih membantu untuk Kementerian Ekonomi dan Pariwisata untuk mengenalkan lagi Bali yang sudah 1 tahun ini sempat terpuruk. Nah, ini berita mengenai Pak Sandi tadi. Adapun yang kontra atau kurang setuju mengenai Work Home Bali ini adalah Bapak Bima Yudhistira selaku ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance yang menyatakan bahwa kalau misalkan pemerintah mau membantu sektor ekonomi dan pariwisata di Bali, lebih baik pemerintah itu memberikan subsidi upah secara langsung kepada pekerja-pekerja sektor pariwisata yang ada di Bali. Nah, jadi di situ Bapak Bima Yudhistira agak kurang setuju nih tentang program Work Home Bali ini. Satu lagi yang aku soroti mengenai pro dan kontra ini adalah mengenai komentar netizen. Jadi aku melihat di kolom komentar YouTube yang tadi aku bahas, kalau misalkan netizen ini ternyata banyak yang nggak setuju tentang program Work Home Bali ini. Nih, coba kita lihat di sini. Di situ netizen ada yang bilang kalau misalkan Work Home Bali ini nih terlalu banyak memakan biaya, terlalu banyak membuang-buang dana. Bahkan ada yang bilang bahwa Work Home Bali ini sama aja kayak memberikan ASN liburan secara gratis kayak gitu. Nah, menurut kalian sendiri gimana program ini? Kalau misalkan aku pribadi setelah melihat dan membaca berita-berita tentang Work Home Bali ini, tentunya ada positif dan negatifnya sendiri ya mengenai program tersebut. Sebenarnya sangat disayangkan kalau misalkan pemerintah melaksanakan program ini dalam waktu dekat, padahal sebelumnya atau beberapa minggu yang lalu kita tuh masih dibatasi mobilitasnya. Kayak kita mau pergi ke suatu daerah itu sulit, bahkan dilarang di beberapa tempat kayak gitu. Nah, program ini kan memindahkan seseorang dari satu daerah ke Bali untuk bekerja dengan mudah kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan menurut pendapatku sendiri, kalau misalkan program ini nantinya dilaksanakan, pasti bakalan menuai kontra di masyarakat karena ya itu tadi, masyarakat dibatasi, tapi kenapa ASN ini malah secara cuma-cuma untuk diberangkatkan ke Bali kayak gitu. Nah, untuk pemerintah sendiri mungkin selain program Work Home Bali ini bisa merencanakan juga program-program lain berbasis digital. Kan sekarang semuanya apa-apa serba digital nih, serba dari pandemi ini. Nah, mungkin pemerintah bisa mengoptimalkan wisata digital atau digital tourism. Jadi di sini pemerintah bisa mengoptimalkan digital tourism itu untuk rencana lain selain Work Home Bali tadi untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata yang ada di Bali. Kalau dari sisi positifnya, pasti pemerintah juga udah berupaya untuk mengembalikan lagi sektor ekonomi di Indonesia yang setahun ini sempat terpuruk, dan upaya Work Home Bali ini pastinya sudah melewati pemikiran yang matang, melewati rencana-rencana yang maksimal dari pemerintah. Jadi kalau misalkan program ini nantinya dilaksanakan, aku harap memang program ini tuh yang adalah program yang terbaik. Apalagi pemerintah juga sempat bilang kalau misalkan kita mau baca-baca di berita lain, katanya kalau program Work Home Bali ini sukses, bakalan ada program-program sejenis lainnya yang akan dilaksanakan di berbagai daerah wisata lain, seperti nanti bakalan ada Work Home Jogja atau Work Home Lombok dan yang lainnya yang di daerah-daerah wisata lainnya. Nah,
semoga aja program ini nih memang kalaunya nanti dilaksanakan memang program yang terbaik ya, yang dicanangkan oleh pemerintah, dan tentunya pastinya kita juga berharap dari adanya program ini akan berdampak positif bagi gak cuma bagi sektor ekonomi dan pariwisata, tapi juga bermanfaat juga untuk masyarakat dan untuk keseluruhan sektor yang terlibat dalam program tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video podcast aku kali ini. Aku menerima kritik, saran, dan juga masukan dari teman-teman yang udah nonton video podcast aku dari awal sampai habis tadi. Dan mohon maaf juga kalau misalkan di video ini terdapat banyak kesalahan. So, thank you for watching.